Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Ebenezer Pelaimo. Masih saja dalam program kita yang tidak pernah berubah, yaitu Facebook Firman Allah Cermin bagi orang-orang Kristen. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi diberkati ini saya akan menyeberangkan kebenaran-kebenaran yang tentunya akan menguatkan, memberkati, dan memberikan dorongan-dorongan buat kita sekalian untuk tetap boleh berjalan di dalam kehendak Tuhan, melakukan kebenaran-kebenaran Alkitab yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam kehidupan kekristenan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, topik yang akan saya seberangkan pada pagi hari ini adalah tentang berpuasa yang Alkitabiah. Saudara yang terkasih, mungkin berbicara tentang doa, sering Anda dengar khotbah tentang doa. Saya juga menyampaikan dari beberapa kesempatan yang lalu tentang hal berdoa, saudaraku, tentang setia beribadah, tentang melakukan kebenaran, dan tentang masih banyak hal-hal lain, topik-topik Kristen yang seringkali menjadi pembahasan. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, namun saya melihat bahwa topik tentang puasa adalah satu topik di dalam Alkitab yang memang juga sering disampaikan, tetapi tidak terlalu sesering yang topik-topik lain. Karena itu saya pada kesempatan terberkati ini rindu sekali untuk menyoroti, untuk berbagi, untuk berbicara soal topik ini, yaitu tentang berpuasa. Ayat yang akan saya angkat pertama, ayat itu di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Saudaraku, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, maka kita tahu bersama bahwa ini adalah bagian daripada khotbah Yesus ketika Yesus berkhotbah di atas bukit. Ketika dia berbicara tentang hal berpuasa adalah satu rangkaian daripada khotbah-khotbah yang berbicara tentang doa, berbicara tentang hal memberi sedekah, dan masih ada lagi hal-hal yang lain. Karena kita bisa memperhatikan itu dari Injil Matius pasal yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-7 tentang khotbah Yesus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mendahului khotbah Yesus Kristus ini dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-18, dia memberikan sebuah penekanan yang saya mau bacakan pada pagi hari ini, juga menjadi penekanan buat kita. Kenapa kita harus berpuasa? Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi saudara dengar baik, ini penekanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia berkata bahwa di ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19, dia menekankan tentang bahwa hukum Taurat itu tidak ditiadakan. Satu titik atau satu iota pun tidak ditiadakan. Yang dimaksud dengan hukum Taurat di sini apa? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan di dalam konteksnya ayat yang ke-20 tadi. Kita melihat bahwa saudaraku di sana dikatakan bahwa hidup keagamaan. Ini yang ditekankan oleh Tuhan Yesus mengenai hukum Taurat. Jadi saya ulang, hukum Taurat yang ditekankan oleh Tuhan Yesus adalah soal hidup keagamaan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup keagamaan orang Yahudi itu terbagi menjadi dua bagian. Ya saudaraku, yang pertama adalah kewajiban agamawi yang bersifat moral. Ini dapat kita temukan di dalam ayat-ayat dalam khotbah Yesus ini. Mulai ayat 21, saudaraku, dari pasal yang ke-5, Injil Matius pasal yang ke-5, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke 48.
kita dapat temukan hal-hal yang berkaitan dengan hal moral, kewajiban agama secara moral. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lalu masuk kepada bagian berikutnya di pasal yang ke-6. Saudaraku, Yesus kemudian berbicara tentang kewajiban agama yang bersifat religius. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang bersifat religius itu terdiri dari 3 bagian, yaitu tentang hal memberi sedekah, hal berdoa, dan hal berpuasa. Jadi kalau di dalam ayat yang tadi kita baca, Yesus katakan bahwa kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari hukum Taurat, daripada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, maka engkau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Maksudnya apa? Orang Yahudi atau ahli Taurat, orang-orang Farisi sangat menekankan tentang 2 segi kewajiban agama ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, secara religius bahkan juga secara moral, mereka sangat menekankan. Karena itu Yesus kembali mengungkapkan, bahkan menekankan soal itu buat kita semua yang juga ada di akhir zaman ini, gereja Tuhan yang ada di akhir zaman ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa Yesus bukan meniadakannya, tetapi Yesus ingin mempertegas. Yesus ingin menyatakan kepada kita bahwa hal ini masih relevan. Hal ini masih merupakan bagian daripada kehidupan kekristenan yang harus dilakukan lebih luar biasa lagi, yang harus dilakukan lebih excellent lagi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini saya ingin menyoroti hanya salah satu daripada kewajiban agama orang Yahudi yang Yesus tekankan, yang Yesus kembali ajarkan, yang Yesus mau kita lakukan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dan penegasan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-16, 17 dan ayat yang ke-18, kita temukan di sana bahwa penegasan Yesus bukan meniadakan puasa. Yesus menekankan soal saudaraku kebiasaan buruk atau soal bagaimana orang Farisi itu berpuasa dengan motivasi yang tidak benar, motivasi cari muka, motivasi untuk kelihatan di banyak orang. Ini yang Yesus soroti, ini yang Yesus mau ubah, ini yang Yesus mau supaya kita lakukan berbeda. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karena itu pada kesempatan yang terbaik ini saya akan membahas 3 hal penting yang berkaitan dengan puasa yang alkitabiah. Mari yang pertama kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 dalam khotbah Yesus ini, saudaraku, di ayat yang ke-16, 17 dan ayat yang ke-18 saya bacakan. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, ketika orang Farisi melakukan yang namanya berpuasa, mereka melakukannya salah. Mereka melakukannya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mengapa? Karena puasa yang mereka lakukan adalah puasa yang bersifat horizontal, supaya dilihat oleh orang, supaya kelihatan bahwa mereka berpuasa. Ini yang Yesus sedang tekankan di dalam ayat firman Tuhan ini. Makanya sekali lagi di dalam ayat ini Yesus membandingkan, Yesus menyatakan sesuatu yang berbeda. Yesus ingin membuktikan bahwa ketika kita berpuasa, seharusnya kita melakukan hubungan vertikal, hubungan dengan Tuhan. Makanya dikatakan di dalam ayat yang ke-18, Yesus berkata dengan jelas, saudaraku, supaya jangan dilihat oleh orang, ya ini horizontal, bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Jadi saudara, sekali lagi saya mau tekankan, hal pertama yang penting dalam puasa yang alkitabiah adalah bagaimana saudara dan saya mempunyai hubungan secara vertikal, yang lebih intim, yang lebih luar biasa lagi, bergaul karib, lebih dekat lagi. Itu yang firman Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam berpuasa. Jadi puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, bukan hanya sekedar saudaraku tidak makan dan tidak minum, tapi berpuasa adalah bagaimana kita
kita mengkhususkan waktu-waktu kita kepada Tuhan, bagaimana kita semakin lebih intim dengan Tuhan, bagaimana kebersamaan kita dengan Tuhan. Hal ini juga kita bisa lihat dan kita temukan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-28. Saya bacakan buat kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kitab Keluaran pasal yang ke-34 ayat 28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Saudara lihat. Jadi ketika dia tidak makan roti dan tidak minum air, Alkitab berkata di dalam ayat 28, dia ada di sana bersama-sama dengan Tuhan. Berarti saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Musa berpuasa, ada satu hubungan kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan. Dia membangun relasi yang begitu intim dengan Tuhan. Karena itu kalau Anda mau berpuasa, ingat baik-baik. Bukan hanya sekedar tahan lapar dan tahan minum, tapi bagaimana Anda menyiapkan waktu kebersamaan Anda dengan Tuhan. Dalam doa, pujian, dan penyembahan, di dalam membaca firman Tuhan, dan tidak menyibukkan diri Anda dengan hal-hal jasmani yang bersifat, saudaraku, mengganggu hubungan saudara dengan Tuhan. Beri waktu khusus. Itu yang disebut dengan puasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah puasa yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara dengan puasa, saya ingin soroti ayat di dalam Injil Matius pasal yang keempat. Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang kedua mulai sampai dengan ayat yang keempat. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, hal kedua yang kita temukan di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca. Ketika Yesus berpuasa, iblis datang untuk mencoba Yesus. Soal makanan, soal lapar, saudaraku. Nah, kalau kita memperhatikan Alkitab kita, mulai dari kitab Kejadian, kita temukan, saudara, bahwa dosa pertama terjadi di dalam dunia ini adalah soal makan. Manusia pernah gagal, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mempertahankan hidup di dalam kemuliaan, mempertahankan hidup benar, hanya karena godaan dari setan soal hal makanan. Dan kemudian saudaraku, kalau kita membaca dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, juga bicara hal yang sama. Bangsa Israel pun mengalami ujian, mengalami godaan dari saudaraku, waktu mereka ada di padang gurun dengan soal makanan. Dan mereka pun gagal dalam soal makanan. Kita bisa temukan itu dalam kitab Keluaran pasal yang ke-16. Mereka pun gagal dalam soal makanan. Mereka pun jatuh, terperangkap, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dosa. Akhirnya mereka gagal masuk ke tanah Kanaan. Hanya gara-gara soal makanan. Itu salah satu penyebabnya. Hari ini kita belajar dari ini kebenaran. Tapi Yesus, dia ada di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Ketika dia berpuasa, ketika dia diuji oleh, ketika dia dicobai oleh setan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tentang hal makan minum, dan dia menang atas kuasa setan. Dia mengalahkan kuasa setan. Kebenaran itu menjadi nyata. Pembuktian dari ayat yang diucapkan dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 3 itu menjadi kenyataan bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi daripada setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya ingin tekankan hal yang kedua, bahwa kalau Anda berpuasa, setan pasti akan ditaklukkan. Puasa akan membuat kita menang atas godaan-godaan setan. Puasa akan membuat saudara dan saya bukan hanya hubungan kita dekat dengan Tuhan, tetapi ada kekuatan yang ada dalam pribadi kita, membuat kita dapat berkata bahwa hidup ini bukan hanya dari makan dan minum, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setan akan dikalahkan oleh setiap doa dan puasa yang kita lakukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ketiga,
mengapa kita harus berpuasa atau apa yang Alkitab katakan tentang puasa. Saya ingin menyoroti ayat firman Tuhan kembali dari kitab saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Keluaran pasal yang ke-34 tadi. Kita membaca ulang di dalam ayat yang tadi kita perhatikan. Ayat 28. Kitab Keluaran 34 ayat 28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu, yakni itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Saudara terkasih dalam Tuhan, jadi firman Tuhan yang kita temukan 10 firman ini, saudaraku, dalam Keluaran 34 adalah didapati oleh Musa atau diberikan kepada Musa setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam. Saya mau bandingkan lanjutan dengan ayat ini, Matius pasal yang ke-4 tadi, saudaraku, ayat yang kedua terlebih dahulu, lalu kemudian di ayat 17. Matius 4 ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu di ayat yang ke-17, perhatikan firman Tuhan. Yesus berkata begini. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dan dia mendengar kabar bahwa Yohanes Pembaptis sudah ditangkap, maka tindakan Yesus kemudian dia berangkat ke Galilea. Dan kemudian sejak waktu itu, kata Alkitab, dia mulai memberitakan tentang pertobatan sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ini adalah awal permulaan daripada pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi selama 3,5 tahun. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melihat dari perbandingan dua ayat ini, baik Musa, baik Tuhan Yesus, kita menemukan bahwa untuk mengerjakan sesuatu di dalam pelayanan, Musa memimpin bangsa Israel. Tuhan Yesus datang mengabarkan tentang pertobatan, tentang kerajaan Allah. Saudaraku, semuanya didahului dengan puasa. Semuanya didahului dengan, saudaraku, berpuasa. Dan ini sebagai sebuah tanda kesiapan. Ini sebagai sebuah tanda, saudaraku yang terkasih, tanggung jawab terhadap pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya punya ayat perbandingan-perbandingan yang lain yang mungkin saya cuma sebutkan pada kesempatan ini. Misalnya Yunus, ketika dia sampai di Niniwe, saudaraku, dia juga mengajak bangsa itu untuk berpuasa. Bukan hanya manusianya, bahkan sampai binatang-binatang pun berpuasa untuk pertobatan dari sebuah bangsa yang namanya Niniwe. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, untuk membawa bangsa Israel keluar dari Persia, Ester pun berpuasa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, untuk membawa bangsa Israel keluar dari Babel, Daniel pun berpuasa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, puasa merupakan tindakan untuk, saudaraku, sebuah kepentingan pelayanan, untuk sebuah kepentingan pemberitaan Injil, untuk sebuah kepentingan bagaimana pertobatan itu harus terjadi. Karena itu, jikalau Anda berpuasa, itu tandanya bahwa Anda sedang memikirkan pekerjaan Tuhan. Itu tanda bahwa Anda sedang ingin bahwa pekerjaan Tuhan di muka bumi ini tetap berjalan, terus berkelanjutan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di rumahmu mungkin ada orang yang belum bertobat. Di sekitarmu mungkin ada orang yang belum bertobat, belum dengar Injil. Puasa adalah salah satu langkah untuk kita boleh melakukan yang namanya pemberitaan Injil. Karena dengan puasa kita percaya ada kekuatan untuk kita dapat menyatakan kebenaran. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan ini kebenaran firman Tuhan. Dan jangan lupa untuk terus dan ada di dalam puasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.